Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai perdagangan candu atau opium di era Perang Diponegoro. Sebenarnya sebelum perang terjadi, perdagangan opium sudah marak terjadi di Yogyakarta dan Surakarta. Bagi Belanda, perdagangan opium merupakan sumber pendapatan yang signifikan. Mereka membutuhkan dana besar untuk menghadapi Pangeran Diponegoro. Pada awal perang, tahun 1825 sampai 1827, Belanda mengalami kesulitan. Mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen, ditambah Legiun Mangkunegoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang. Mereka tidak mengenal medan dengan baik. Tidak ada peta yang lengkap dan hampir semua peta yang tersedia berada dalam kondisi buruk dan cacat. Padahal sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit. Strategi perang gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro menguras tenaga dan biaya. Opium menjadi sumber penghasilan menggiurkan. Apalagi 3 juta dari 20 juta penduduk Jawa saat itu hobi madat, dari rakyat jelata sampai bangsawan. Kondisi masyarakat pada awal perang Jawa tidak stabil. Tanam paksa semakin memberatkan rakyat, ditambah dengan beban pajak tanah yang harus dibayarkan. Sementara para pejabat pribumi hanya memperkaya diri sendiri dan menghamburkan kekayaan mereka dengan pergi ke tempat pelacuran dan mengisap candu, tanpa memikirkan penderitaan yang dialami rakyatnya. Karena candu menjadi barang yang diburu oleh masyarakat, baik bangsawan maupun rakyat jelata, maka Belanda memanfaatkan perdagangan candu sebagai salah satu sumber pendapatan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai perang. Pada masa itu, Belanda memiliki monopoli atas produksi dan perdagangan candu di Jawa. Mereka mengendalikan produksi candu di daerah-daerah seperti Priangan, Jawa Barat, dan Madura. Candu dihasilkan dari ekstraksi getah tanaman opium yang tumbuh di ladang-ladang yang dikelola oleh Belanda. Belanda menjual candu kepada para pedagang Tionghoa dan pribumi di Jawa, serta mengimpor candu ke wilayah Jawa untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan candu menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah Belanda selama perang tersebut. Sejatinya, candu yang terbuat dari bunga popi atau Papaver somniferum itu tidak tumbuh di Jawa. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar 1 meter. Semasa perang Diponegoro, candu yang berasal dari opium dengan mudahnya diimpor dari Turki serta Benggala, India. Opium masuk ke pulau-pulau di Nusantara pada akhir abad ke-16. Menurut J.J. Baut, pada akhir abad ke-16, opium telah menyebar ke seluruh kepulauan di Indonesia, baik di pesisir maupun di pedalaman. Di pesisir, opium diperdagangkan di Banten, Aceh, dan pelabuhan-pelabuhan lada. Sementara di pedalaman, opium diperjualbelikan oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang kaya. Saat itu, VOC melakukan perjanjian dengan Raja Amangkurat II pada tahun 1677 untuk memasukkan opium ke Kerajaan Mataram dengan sistem Opium Pax. Menurut James R. Rush dalam buku Candu Tempo Dulu, Pemerintah Pengedar dan Pecandu 1860-1910, Opium Pax adalah sistem monopoli pemerintah Hindia Belanda terhadap perdagangan opium
dengan memberikan hak-hak khusus penjualan opium secara eceran kepada para bandar yang ditentukan berdasarkan pada sistem lelang. Kebijakan Opium Pact berlangsung cukup lama, namun di kemudian hari banyak bandar yang menunggak membayar pajak opium ke pemerintah Belanda. Malah, mereka menyatakan bangkrut seperti bandar opium asal Kediri, Tan Kok Tong dan Han Leong Eng. Akhirnya, pemerintah Belanda mengganti sistem penjualan opium dengan opium regi. Dalam sistem ini, monopoli penjualan candu dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan, mulai dari impor hingga ke tangan pembeli. Candu dijual di loket resmi. Biasanya loket penjualan candu terdapat di wilayah-wilayah yang dekat dengan masyarakat, seperti pasar, perkebunan, dan pelabuhan. Loket candu ini dibuka pada siang hari mulai dari jam 12 siang hingga jam 10 malam pada hari Minggu dan hari-hari besar seperti Grebek Puasa atau hari ulang tahun Kerajaan Belanda. Kedua sistem itu sama-sama memonopoli perjualan opium dan mengontrol peredaran guna memperoleh pajak yang ditetapkan. Kalau Opium Pact, penjualan opium ke konsumen dilakukan oleh para bandar, sedangkan dalam sistem opium regi, seluruh proses penjualan opium dilakukan oleh pemerintah melalui pegawai yang ditunjuk. Melihat peluang pasar yang menggiurkan, etnis Tionghoa sigap. Mereka menjadi agen pengecer candu sekaligus penjaga gerbang cukai. Bahkan, Peter Carey pada bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 mengisahkan bagaimana candu, salah satu jenis narkotika ini, memberikan penghasilan yang menggiurkan. Hal ini terjadi antara tahun 1814 sampai 1824, di mana pendapatan dari ladang candu di Yogyakarta naik 5 kali lipat. Pada 1820 terdapat 372 tempat terpisah yang mendapatkan izin sebagai tempat menjual candu secara eceran di wilayah kekuasaan Sultan Yogyakarta. Tempat-tempat itu sebagian besar adalah gerbang-gerbang cukai besar, kecil, dan pasar. Berdasarkan data dari seorang wanita pejabat Belanda, tingkat konsumsi candu pada akhir abad ke-19 diperkirakan mencapai 16% atau lebih dari 3 juta dari 20 juta penduduk Jawa saat itu. Bayangkan, hampir 1 dari 6 penduduk mengkonsumsi narkoba. Kala itu, bandar membagi opium menjadi 2 jenis, yakni cako dan cakat. Cako merupakan jenis opium yang dikonsumsi dengan dihisap langsung pakai pipa. Sementara cakat jenis opium yang berasal dari Turki. Kualitasnya lebih rendah dari cako. Biasanya opium jenis cakat ini dicampur dengan sirup gula dan daun awar-awar yang sudah dirajang halus. Opium yang telah dicampur dengan daun awar-awar itu disebut tike. Jenis inilah yang sering dikonsumsi oleh orang-orang atau kalangan pekerja di Jawa. Sementara di kalangan bangsawan biasanya menggunakan opium jenis cako yang dicampur penguat rasa kualitas tinggi. Kebiasaan lain yakni menyeduh kopi yang dicampur dengan serbuk opium. Candu dapat menghilangkan rasa tidak enak badan, penyakit kelamin, dan menambah fantasi seksual. Di sisi lain, candu bagi orang Jawa merupakan teman yang jahat. Meskipun membawa dampak kesenangan, terkadang juga menimbulkan kebencian, kata Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa. Banyak orang menganggap candu menawarkan satu-satunya jalan keluar dari kesulitan hidup
yang begitu keras dan menguras tenaga. Pada awal tahun 1800-an, peredaran opium sudah menyamur di seluruh pesisir utara Jawa, dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya di Jawa Timur, dan bahkan sampai ke Pulau Madura. Di pedalaman Jawa, opium menyusup sampai ke desa-desa di seantero wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Bagi kalangan bangsawan, opium dianggap sebagai gaya hidup, sekaligus piranti keramah tamahan dalam kehidupan bermasyarakat. Di pesta-pesta kalangan atas, lazim tamu disuguhi opium. Beberapa laporan juga menyebut prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa berlangsung jatuh sakit gara-gara macetnya pasokan opium. Seiring dengan menyebarnya pemukiman Cina di kota-kota pedalaman Jawa, pasar opium juga makin berkembang. Kota-kota itu bahkan menjadi lahan subur bagi para bandar opium, karena pasar opium paling ramai justru berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa itu, menggunakan opium sudah menjadi ciri umum kehidupan baik di kota maupun desa. Opium dipasarkan bahkan sampai ke tengah masyarakat desa yang tergolong miskin. Misalnya dalam pesta panen sering ditemui juga pesta candu. Termasuk dalam acara hajatan pernikahan, tuan rumah menyediakan candu. Candu bahkan dijajakan dari rumah ke rumah dan hampir setiap desa terdapat pondok tempat menghisap opium. Diperkirakan dari tahun 1619 sampai 1799, tiap tahun VOC memasok rata-rata 56 ton candu ke Pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung, dalam perdagangan candu ini, para pejabat VOC menciptakan sebuah organisasi yang dinamakan Opium Society. Tidak heran, hingga 1880, pajak perdagangan candu merupakan penghasilan paling besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Pada awal tahun 1800-an, perdagangan opium sudah menjamur di seluruh pesisir utara Jawa, dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya di Jawa Timur, bahkan Pulau Madura. Di pedalaman Jawa, opium menyusup sampai ke desa-desa di seantero wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Peningkatan berlipat ganda terjadi antara tahun 1802 sampai 1814 akibat pengaruh inflasi serta pelaksanaan monopoli Inggris yang lebih keras. Dekade selanjutnya, 1814 sampai 1824, pajak dari perdagangan candu tercatat meningkat hingga 5 kali lipat. Bagi pemerintah Hindia Belanda, opium adalah komoditas yang sangat menguntungkan. Namun, Parlemen Belanda di Den Haag mulai merasakan sisi negatif opium. Ketua Komisi Belanda di Den Haag pada tahun 1804, Gisbert K. van Hogendorp, di parlemen menyebut tak ada keuntungan apapun bagi pemerintah Eropa terus mengizinkan penggunaan opium. Setiap orang yang kecanduan akan sulit melepaskan dirinya, dan jika tiba-tiba dilarang, orang-orang bisa mati karenanya. Kebanyakan kejahatan, terutama pembunuhan, diakibatkan oleh racun opium ini, kata Hogendorp. Meski parlemen berteriak lantang, pegawai Belanda di Hindia Belanda tetap memperjualbelikan opium ke masyarakat. Mereka tak peduli dengan ocehan Hogendorp. Belanda tak pernah memikirkan masa depan para pecandu. Mereka malah senang jika masyarakat suka madat sehingga tidak ada pikiran untuk melawan penjajah. Oleh karenanya, raja-raja di Jawa terus dipasok candu kualitas premium
agar mereka terus berpesta dan tak memikirkan rakyatnya. Ini pula yang menjadi salah satu alasan Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Oke teman-teman, pada pertemuan mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau untuk teman-teman yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubunginya. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita yang lebih seru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.